Saat ini kita dilanjutkan dengan perbincangan antara Babang Tamfan Xiaoyan sang duta sirup marjan dengan Zuli dari suku naga Void kuno. Kemudian terlihat Zuli yang kembali berbicara dengan wajah yang serius dan berkata, "Saya berharap jika teman kecil Xiaoyan akan merahasiakan permasalahan ini." Xiaoyan pun mengangguk dengan ekspresi muram dan dirinya segera berbalik ke altar. Xiaoyan segera berkata, "Karena tetua Zuli telah memanggil Xiaoyan ke sini, sepertinya tetua Zuli berpikir bahwa Xiaoyan yang dapat membantu Zian si bocil Luknut, dan jika Xiaoyan menebak dengan benar maka sepertinya seharusnya hal ini berkaitan dengan api surgawi." Zuli pun tertawa dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, "Xiaoyan memang layak menjadi keturunan dari Xiao Xuan, dan lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix ini sangatlah keras. Oleh karena itu jika seseorang ingin mencairkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam Zian si bocil Luknut, maka seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun api surgawi biasa tidak akan banyak berguna melawan kristal energi semacam ini, dan hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang bisa mencukupinya. Selain itu teman kecil Xiaoyan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama-sama, sehingga kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Dan bukan tidak mungkin jika menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti setelah mendengar perkataan tersebut. Lalu Zuli lanjut berkata bahwa hal ini terkait dengan apakah naga Void kuno dapat bertahan hidup di masa depan atau tidak, dan ini benar-benar sangat penting. Oleh karena itu dirinya berharap teman kecil Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk membantu. Zuli pun menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan sikap serius saat dirinya berbicara dengan suara yang dalam. Hei King yang berada di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab dengan ekspresi serius bahwa tetua Zuli dapat yakin, karena Zian si bocil Luknut adalah temannya maka dirinya sudah pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dan Xiaoyan juga akan mendengarkan tetua tentang bagaimana melakukan semua ini. Lalu yang perlu tetua Zuli lakukan adalah memberitahu Xiaoyan dimanapun dirinya membutuhkan bantuan. Xiaoyan, senyum lebar seketika melonjak di wajah tetua Zuli ketika dirinya mendengar perkataan Xiaoyan. Lalu dirinya pun segera menghela nafas dan berkata, "Jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dirinya, maka kemungkinan dirinya akan tertawa bahkan di dunia bawah." Hei King pun tertawa sebelum akhirnya berkata, dirinya berpikir Xiao Xuan tidak dapat dibandingkan dengan keturunannya ini, karena saat itu dirinya telah menggunakan garis keturunan klan Xiao hingga batasnya untuk mencapai ketinggian tersebut. Namun anggota klan setelah dirinya berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang. Dan di sisi lain Xiaoyan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri, dan jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup, maka bukan tidak mungkin untuk bisa melampaui Xiao Xuan itu. Zuli juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar perkataan dari Hei King, lalu dirinya melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata, Xiaoyan seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar menelantarkan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Karena jika dirinya bisa menembus kelas Doseng maka kekuatan garis keturunan klan Xiao juga akan terus berlanjut, bahkan klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Namun sayangnya dirinya telah meremehkan kesulitan menembus kelas Doseng dan akhirnya dirinya pun mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Saat ini Xiaoyan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun dirinya samar-samar merasakan keputusasaan lalu rasa sakit dan penyesalan yang dihadapi leluhurnya pada saat itu. Setelah itu Zuli pun mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, teman kecil Xiaoyan harus beristirahat selama 2 hari, sementara itu dirinya harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya dan mereka akan bertindak selama semuanya telah disiapkan. Xiaoyan pun mengangguk dan menoleh ke arah sosok kecil yang cantik yang diam yang berbaring di altar, lalu tinjunya mengepal saat dirinya dengan lembut bergumam, Zian si bocil Luknut dapat yakin bahwa Xiaoyan akan menyelamatkannya kali ini.
Singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba dengan tetua Zuli yang akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah yang serius. Setelah itu dirinya pun meminta Xiao Yan untuk segera mengikutinya. Xiao Yan pun mengikuti Zuli saat dirinya terbang ke bagian dalam Pulau Naga. Kemudian dirinya menemukan bahwa suasana Pulau Naga tampak jauh lebih serius pada hari ini, dan langit yang biasanya kosong terkadang memiliki satu atau dua sosok yang terbang melewatinya. Oleh karena itu mereka harus dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Zuli segera berkata meskipun mereka telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, namun Xian si bocil Luknut benar-benar terlalu penting bagi klan Naga Void kuno. Oleh karena itu pada saat ini tidak boleh terjadi kesalahan, dan pada saat ini pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Tentu saja Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dirinya terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Lalu kejutan pun melintas di mata Xiao Yan saat dirinya merasakannya secara detail, karena Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung, dan tidak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau tersebut. Lalu setelah terbang selama 10 menit tetua Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Lalu Xiao Yan yang mengikutinya melihat ke depan dan dirinya bisa melihat gunung besar yang ada di depan. Saat ini puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas mengepul dan naik. Lalu sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Zuli tiba di bagian langit ini. Xiao Yan awalnya memberikan pandangan acak pada sosok manusia ini, namun tanpa diduga pandangannya terhenti pada sosok ini. Xiao Yan pun berteriak tidak percaya setelah melihat bahwa itu adalah Tijian Zunze. Xiao Yan pun segera bertanya, bagaimana Tijian Zunze bisa berada di sini? Tetua Zuli pun tertawa saat melihat ekspresi dari Xiao Yan. Wajah Tijian Zunze juga tidak bergerak sedikit saat dirinya tampak tersenyum. Xiao Yan pun bertanya, mungkinkah hal ini perbuatan dari Tetua Zuli? Ketua Zuli pun membelai janggutnya dan tertawa dan berkata, dirinya secara diam-diam telah mengikuti Xian si bocil Luknut setelah dirinya pergi, karena Xian si bocil Luknut terlalu penting bagi klan Naga Void kuno miliknya, dan bagaimana mungkin dirinya bisa membiarkan Xian si bocil Luknut pergi secara acak menerobos ruang sendirian, dan saat itu dirinya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Adapun dengan Tijian Zunze yang dirinya memang mengagumi karakternya, oleh karena itu dirinya menyelamatkannya dari tangan Hall of Soul setelah Xiao Yan pergi. Xiao Yan pun tertawa getir dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa Xiao Yan yang kecil ini tanpa sadar menerima bantuan dari Tetua Zuli. Tetua Zuli pun melambaikan tangannya dan berkata, tenang saja, itu adalah masalah yang kecil. Setelah itu matanya tertuju pada Tijian Zunze saat dirinya bertanya, apakah semuanya telah disiapkan? Tijian Zunze pun mengangguk sebelum akhirnya Ketua Zuli juga ikut mengangguk ketika dirinya melihat respon dari Tijian Zunze. Setelah itu dirinya segera melambaikan tangannya dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Xiao Yan pun mengikutinya dari belakang dan matanya melirik ke bawahnya untuk menemukan bahwa ada kuali hijau zamrud besar yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Kemudian Tetua Zuli menunjuk ke kuali besar dan berkata kepada Xiao Yan, energi afinitas api di tempat ini sangat kaya, dan kekuatan api surgawi Xiao Yan akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Namun api surgawi benar-benar terlalu sombong. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk kontrol yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Xian si bocil Luknut, dan dengan kemampuan teman kecil Xiao Yan saat ini maka dirinya berpikir jika Xiao Yan seharusnya bisa mencapai tahap tersebut. Xiao Yan pun mengangguk karena dirinya sudah mencapai puncak kontrol api. Oleh karena itu hal ini tidaklah sulit bagi Xiao Yan. Tetua Zuli pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata, selama periode waktu ini ahli suku Naga Void kuno dan dirinya secara pribadi akan tetap berada di sekitar sini, lalu mereka pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Xiao Yan. Selain itu menyempurnakan kristal naga Phoenix tidaklah mudah, dan ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu.
bahkan itu juga akan menghabiskan Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tetua Zuli segera mengepalkan tangannya ketika dirinya selesai berbicara, lalu botol giok putih pekat muncul di tangannya dan dirinya mengurusnya sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata, ada 5 tetes darah esensi naga void kuno yang telah disempurnakan secara pribadi di dalam botol tersebut, dan mereka memiliki jumlah energi yang sangat besar. Kemudian mereka juga tidak hanya akan memulihkan seseorang untuk secara instan sejumlah besar Doki, akan tetapi mereka juga memiliki efek misterius dari pengerasan pembuluh darah dan tulang seseorang. Lalu Xiao Yan dapat mengkonsumsinya 1 tetes ketika Doki di dalam tubuh Xiao Yan tidak dapat mengikuti selama penyempurnaan. Xiao Yan pun dengan hati-hati menerima botol dan dirinya merasakan energi besar dan kuat yang terpancar darinya. Xiao Yan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan udara dalam-dalam di tubuhnya berkelebat berubah menjadi sinar cahaya dan muncul di langit di atas gunung berapi. Xiao Yan pun duduk di langit di samping kuali besar, sedangkan mata Xiao Yan sangat serius saat dirinya mengamati sosok kecil yang cantik dalam kuali. Lalu dirinya menghirup beberapa nafas dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Sebuah pilar api ungu coklat yang berisi putih pekat segera dimuntahkan, dan api pun membumbung dengan angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan yang dituangkan ke dalam kuali besar. Lalu dengan munculnya api surgawi, suhu pun dengan cepat naik dan beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai menumpahkan beberapa daun pada saat ini. Di bawah kendali Xiao Yan yang nyaris sempurna dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali besar. Lalu segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali ketika dirinya berteriak untuk melakukan proses penyaringan. Naga api besar pun segera menyerang Xian si bocil Luknut yang sedang tertidur dengan mata yang tertutup, dan ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Api pun seketika membungkus tubuh Xian si bocil Luknut, dan pada saat yang sama suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Saat ini telah ada banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut yang besar, lalu mereka berlama-lama di sekitar tubuh Xian si bocil Luknut yang berada di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang begitu menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Xian si bocil Luknut memancarkan cahaya redup yang tidak biasa, dan cahaya pun berkedip di atas lapisan kristal, dan itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan. Sejauh ini api surgawi terus-menerus meludahi tubuh Xian si bocil Luknut, namun kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meskipun demikian, Xiao Yan tidak panik sedikit pun, karena jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini maka Ketua Zuli tidak akan mengundang Xiao Yan untuk bertindak. Ekspresi Xiao Yan pun acuh tak acuh dan matanya perlahan tertutup saat nyala api misterius berkedip lembut di dalamnya. Tentu saja tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi termasuk kristal naga Phoenix ini. Sementara itu Tetua Zuli berada di langit dengan kedua tangannya yang diletakkan ke belakang dan matanya terfokus pada kuali besar. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang dan bertanya, apakah Zuli benar-benar berpikir dirinya bisa memperbaiki kristal naga Phoenix? Zuli pun segera berkata bahwa pasti ada beberapa aspek di dalam dirinya untuk bisa menjadi juara pil gathering. Meskipun dirinya masih muda namun dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang dirinya pelajari tentangnya selama 2 hari ini. Dirinya juga memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya yang hanya jago pargoy. Tetua Zuli pun segera berkata bahwa Tetua Kyo tidak perlu khawatir. Meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, namun kondisi suku naga void kuno mereka saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang tersebut. Selain itu juga Xian si bocil Luknut meminta agar Xiao Yan dibawa untuk membantu sebelum dirinya jatuh pingsan. Meskipun gadis ini masih muda namun dirinya tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Tentu karena dirinya bisa mengatakan hal ini maka kemungkinan dirinya sangat percaya diri kepada Xiao Yan. Lalu tetua yang bernama Kyo tersebut seketika mengangguk, kemudian dirinya berkata mudah-mudahan proses ini berjalan lancar.
karena Xian si bocil Luknut saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap, dan jika sesuatu terjadi padanya maka kemungkinan suku naga Void kuno mereka tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Ditambah lagi tetua pertama dan tertua kedua semuanya sedang melakukan pertapaan total, sehingga tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar, karena tanpa keduanya Pulau Naga Timur tidak akan memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal tersebut pada saat ini, karena mereka harus menunggu hingga penyempurnaan selesai terlebih dahulu. Selain itu tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi, karena jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita ini maka mereka sudah pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul. Kyo pun diam-diam mengangguk setelah dirinya mendengar perkataan dari Zuli. Sementara itu di sisi lain alis Xiaoyan bergetar dan udara panas yang luar biasa membakar perlahan-lahan keluar dari temboloknya. Kemudian suara lembut dipancarkan dari tembolok Xiaoyan ketika dirinya melakukan proses pengentalan. Lalu saat ini api ungu tua terus-menerus melonjak keluar dan dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Xian si bocil Luknut. Kemudian keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan hebat semacam ini kristal energi yang sangat keras tersebut akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan mata yang gembira. Meskipun setetes cairan ungu emas itu sangat kecil namun itu tetap tidak luput dari pandangan banyak ahli yang berpengalaman. Kemudian banyak suara kegembiraan yang terdengar dan berkata, kristal naga Phoenix sudah mulai meleleh. Tetua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Meskipun ini hanya langkah pertama namun setidaknya itu menunjukkan bahwa api surgawi Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Phoenix, dan awal ini sudah cukup menggembirakan dan selanjutnya selama Xiaoyan mampu bertahan cepat atau lambat maka dirinya akan benar-benar melelehkan seluruh kristal Dragon Phoenix. Kemudian tidak terasa 10 hari pun berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Sejauh ini Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Dan Doqi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali akan tetapi dirinya tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang telah diberikan tetua Zuli. Justru sebaliknya dirinya mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Singkat cerita pada hari ke-15 Xiaoyan tidak dapat menahan lagi kelelahan seperti ini, dan barulah saat itu dirinya menggunakan setetes darah esensi naga kuno yang telah diberikan tetua Zuli kepadanya dan menelannya. Kemudian sebuah cahaya keemasan terang segera terpancar dari kulit Xiaoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya, lalu energi yang besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Lalu pembuluh darah yang semula lelah sekali lagi dengan cepat terisi dengan jumlah Doqi yang melimpah dalam sekejap, dan beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan ketika dirinya merasakan perubahan di dalam tubuhnya, karena energi semacam ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Xiaoyan pun segera mengencangkan tangannya dan wajahnya yang agak lelah menunjukkan senyum tipis. Lalu setelah melanjutkan penyempurnaan selama 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang, dan selama sebulan ini semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Xian si bocil Luknut menjadi lebih tipis, dan pada akhirnya lapisan kristal tersebut pun benar-benar menghilang. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, tentu saja membuat suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno, dan menurut kecepatan ini maka kemungkinan lapisan kristal Dragon Phoenix di dalam tubuh Xian si bocil Luknut akan segera disempurnakan, dan pada saat itu sebuah eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang ajaib akan lahir sekali lagi. Sementara itu Zuli pun perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok Xiaoyan. Sosok Xiaoyan saat ini masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab, meskipun tidak tidur selama sebulan dan hanya mengandalkan minuman torpedo saja. Dan ketika tetua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi justru tiba-tiba sebuah teriakan marah bergema di dunia kosong ini.
Ekspresi Zuli pun berubah suram ketika mendengar teriakan marah tersebut, lalu dirinya pun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar sebelum akhirnya bergumam, apakah mereka akhirnya ada di sini? Kemudian banyak sinar cahaya yang tiba-tiba muncul di ruang kosong, dan sesaat kemudian sinar cahaya pun perlahan turun ke Pulau Naga Kuno hingga akhirnya banyak sosok dengan aura kuat segera muncul. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini mengenakan baju besi gelap emas, lalu ada gambar naga di baju besi mereka dan naga itu tampak samar-samar bergerak. Kemudian banyak suara yang mengandung kemarahan segera bergema di sekitar Pulau Naga Kuno ketika mereka melihat sosok manusia yang datang. Mereka pun bergumam bahwa itu adalah orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Ruang di langit pun menjadi terdistorsi dan banyak sosok segera muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Ketua Kyo yang pernah mengobrol dengan Tetua Zuli pada saat itu. Lalu dirinya segera berkata bahwa mereka benar-benar berani memimpin orang masuk ke Pulau Naga Timur miliknya. Seorang pria besar dengan alis tebal segera berkata bahwa Ketua Kyo tidak boleh melampiaskan amarahnya kepada dirinya, karena dirinya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Kyo pun tertawa dingin dan berkata, "Saya khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat, karena dirinya hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan namun dirinya berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga." Menanggapi hal itu pria besar bernama Xiao pun segera berkata, "Suku Naga Kuno saat ini telah terpecah menjadi 4 bagian, terlepas dari alasannya Raja Naga Barat masih memiliki garis keturunan kerajaan, dan dirinya memiliki keturunan yang lebih kuat daripada mereka semua yang memiliki garis keturunan biasa." Xiao pun lanjut tertawa sebelum akhirnya berkata, "Saya terlalu malas untuk mengatakan omong kosong kepadanya, jadi tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan kepada dirinya, karena jika tidak maka masalah hari ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik." Ekspresi Kyo pun seketika berubah menjadi dingin dan dirinya segera mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan buru-buru berkumpul. Xiao pun segera melambaikan tangannya ketika dirinya melihat Kyo bersiap untuk bertarung, lalu dirinya pun tertawa kepada Kyo dan berkata, "Dalam hal kekuatan tempur Pulau Naga Timur miliknya adalah yang terlemah di antara 4 pulau, dan jika pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat menyerang, maka Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama." Setelah perkataan tersebut terlontar sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju, dan sebuah tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke arah Pulau Naga. Ekspresi Tetua Zuli yang jauh di dalam Pulau Naga perlahan menjadi suram, lalu dirinya pun segera memandang Xiao Yan yang masih duduk di depan kuali besar. Kemudian dirinya pun segera berkata kepada semua penjaga bahwa mereka semua harus melindungi Xiao Yan dengan benar, dan jangan biarkan kecelakaan terjadi kepadanya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuhnya pun bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh, dan berikutnya dirinya muncul sudah berada di depan tubuh Kyo. Lalu dirinya mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Kemudian matanya segera berhenti pada kelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Tetua Zuli pun segera berkata bahwa itu adalah tentara naga armor dari Pulau Naga Barat, dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari 2 pulau ini telah dikirim dan bolehkah dirinya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Kemudian sebuah tawa seketika terdengar bersamaan dengan ruang yang terdistorsi, lalu seorang tetua berkulit pucat segera muncul dan berkata bahwa Zuli memang layak menjadi tetua, karena dirinya masih dapat ditemukan oleh Zuli meskipun dirinya telah bersembunyi. Zuli pun melirik ketua yang baru saja muncul dan dirinya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah ketua Menyan. Menyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya berkata, sebaiknya ketua Zuli menyerahkan orang itu, karena mereka datang di bawah perintah suku naga Void kuno yang telah menjadi seperti ini, sehingga dirinya pikir akan sangat sulit untuk naga Void kuno bersatu kembali. Lalu 3 raja naga yang hebat tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah perkataan tersebut sesosok tiba-tiba bergegas ke langit,
dan dirinya berteriak dengan keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli di Pulau Naga Barat. Lalu dirinya segera berkata, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur dapat diganggu? Karena jika ketua pertama dan tetua kedua tidak melakukan pertapaan yang mendalam, maka akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur untuk bertindak arogan? Perkataan Hei King seketika membuat orang-orang yang berada di hadapannya menjadi marah. Xiao pun melirik ke arah Hei King sebelum akhirnya dirinya menoleh ke arah Men Yan. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, sehingga yang terbaik saat ini bagi mereka adalah segera menyerang. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Lalu aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai dan raungan naga yang dalam samar-samar dipancarkan dari cahaya keemasan. Xiao pun tiba-tiba melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan Dragon Armor untuk menyerang, dan bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan tersebut. Setelah itu banyak sosok yang mengenakan baju besi naga semuanya yang mengeluarkan teriakan keras bersamaan, sehingga aura ganas pun melonjak keluar dan mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak ke Pulau Naga kuno. Sementara itu Men Yan juga menghela nafas dan memberi perintah ketika dirinya melihat semua orang menyerang. Lalu sosok manusia dengan tubuh bagian atas yang telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Di sisi lain tetua Zuli pun berteriak dengan suara yang dalam memerintahkan pasukannya untuk menghentikan mereka, sehingga banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara tetua Zuli terdengar. Dan dalam sekejap aura luas dan perkasa menyapu langit. Saat ini suara teredam tabrakan antara daging bertemu dengan daging dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Pertempuran besar di antara naga Void kuno pun segera terjadi. Sementara Pulau Naga telah turun ke pertarungan yang intens, bagian dalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Dan di dalam kuali besar tubuh Xian, si bocil Luknut yang awalnya keras perlahan-lahan mendapat kembali kelembutannya. Lalu secara samar-samar seseorang bisa merasakan energi seperti lautan yang mengerikan mengalir dari dalam tubuhnya. Ekspresi Hei King juga serius saat dirinya menatap bagian dalam kuali besar di udara, dan tiba-tiba gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari kejauhan. Lalu dirinya pun menoleh hanya untuk melihat 10 aura yang ganas menyerbu dengan kecepatan seperti kilat. Hei King pun berteriak dengan dingin memerintahkan semua penjaga untuk menghentikan mereka dan jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Bersamaan dengan teriakan Hei King yang baru saja terdengar, banyak sosok manusia dengan cepat bergegas maju dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar pun segera meletus setelah kontak terjadi. Sementara itu Hei King pun mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus kepada pemuda kurus yang duduk di depan kuali dan bergumam, ayolah Xiao Yan bertindak lebih cepat. Dan Xiao Yan yang duduk di depan kuali besar tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Lalu matanya yang dipenuhi dengan darah menatap bagian dalam kuali besar dan tangannya kaku saat dirinya membentuk segel dan mengontrol suhu. Di sisi lain mata Hei King dengan cemas menatap Xiao Yan yang kelelahan, lalu tinjunya perlahan mengencang dan dirinya sadar bahwa Xiao Yan juga sudah mencapai batasnya. Jika terus-menerus seperti ini maka akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Xiao Yan, sehingga dirinya pun bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Dan jika masalah kali ini dapat diselesaikan maka dirinya Hei King akan menjadi saudara sumpah dengan Xiao Yan dan melawan siapapun yang Xiao Yan minta. Dan baru saja suara Hei King terdengar, tiba-tiba suara yang menggetarkan bumi ditransmisikan dari kejauhan. Lalu dengan segera aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat sebelum akhirnya sesosok pun muncul dengan tawa liar dan tidak terkendali bergulir seperti guntur. Saat ini semua orang pun melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Lalu sosok tersebut telah tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan, sedangkan mata pria tersebut berwarna emas dan wajahnya juga mengandung keganasan yang samar. Hei King sedikit terkejut saat melihat orang ini.
lalu dirinya langsung mengerutkan keningnya dan dengan lambaian tangannya yang lembut lebih dari belasan sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan di sekitarnya. Mereka pun dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Siasa ini. Saat ini Siasa juga memperhatikan Hei King yang berdiri di depannya dan berkata, tidak disangka dirinya akan bertemu dengan Hei King di sini. Ekspresi Hei King pun tenggelam ketika dirinya melihat sosok tersebut. Lalu tinjunya pun tiba-tiba mengepal dan dirinya melemparkan pukulan yang kejam dan garis hitam gelap segera terbentuk. Dan dengan segera setelah itu celah spasial hitam tersebut dengan cepat berenang menuju ke arah Siasa. Siasa juga mendengus dingin saat dirinya melihat serangan Hei King dan tubuhnya tidak menyerah sedikit pun. Lalu saat dirinya tiba-tiba melemparkan pukulan dan dengan keras bertabrakan dengan garis hitam gelap, sebuah kekuatan yang sangat kuat segera menyebar dengan tubuh Siasa gemetar sebelum dengan cepat menstabilkan diri, sedangkan kakinya menginjak langit dan tubuhnya muncul di samping Hei King dengan cara seperti hantu. Sebuah serangan ganas seperti badai segala diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hei King pun tertawa dingin saat dirinya menghadapi Siasa sebelum akhirnya dirinya bertabrakan dengan Siasa. Akhirnya kedua sosok tersebut pun bertabrakan dengan keras di langit dan setiap kepalan tangan mereka itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Lalu satu-satunya tempat yang sepi pada saat ini juga telah menjadi kacau ketika keduanya mulai berkelahi. Sementara itu di sisi lain dua sosok bertabrakan di udara dengan energi pertempuran yang mengguncang dan merobek ruang, bahkan benturan hebat di antara mereka terjadi yang mengakibatkan langkah kaki Men Yan terhuyung-huyung ke belakang. Sisik naga ungu tua di tubuhnya juga menjadi jauh lebih redup pada saat ini, dan kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dirinya berbicara. Benar-benar tidak terduga bahwa saat ini Zuli juga telah maju ke kelas Banseng. Wajah Zuli tanpa ekspresi karena kekuatannya mirip dengan Men Yan, akan tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga dan setengah manusia untuk pertempuran, dan hal itu membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu ini adalah tugas yang cukup sulit untuk menyalahkan pihak lain. Tidak lama setelah itu sebuah tawa dingin tiba-tiba ditransmisikan dari udara kosong. Ekspresi Zuli juga seketika menjadi jelek ketika tawa lembut tersebut terdengar, lalu matanya segera menatap tajam ke ruang kosong dan dirinya menyadari bahwa Pulau Naga Utara akhirnya muncul juga, dan banyak sosok manusia yang mengendarai lampu hijau dan mereka membawa aura mengerikan saat mereka muncul di langit di atas Pulau Naga, bahkan gelombang demi gelombang angin kencang bisa terdengar. Kemudian seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau dan berkata, sepertinya dirinya terlambat, namun untungnya dirinya tidak melewatkan acara utama yang ada. Hati Zuli benar-benar tenggelam ketika dirinya melihat tetua berjubah hijau tersebut yang bernama King Yan, karena ketiga Raja Naga Besar ini memang bertindak dengan cara yang agung, dan mereka sebenarnya telah mengirim satu Banseng dan dua ahli puncak di kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud untuk mengambil Zian si bocil Luknut dengan cara apapun. Di sisi lain orang tua bernama King Yan segera melirik Zuli yang berwajah muram saat dirinya muncul, lalu dirinya pun tertawa sebelum akhirnya pandangannya beralih ke bagian dalam dari Pulau Naga. Dirinya berkata kepada Men Yan bahwa dirinya akan memblokir Zuli. Sementara itu dirinya secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu untuk pergi. King Yan pun bergegas setelah mengucapkan perkataan tersebut, lalu dirinya berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju ke bagian dalam dari Pulau Naga ini. Zuli pun menjadi sangat marah saat melihat hal ini namun Men Yan memblokirnya sebelum dirinya bisa mengejar. Zuli pun menjadi benar-benar sangat marah setelah diblokir oleh Men Yan. Sementara di sisi lain pria tua bernama King Yan juga telah muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan pun melirik ke arah Xiao Yan yang duduk di depan kuali besar, lalu matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar dan alisnya sedikit berkerut dan dirinya bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Meskipun dirinya hanya seorang anak kecil namun tekanan garis keturunannya sudah memberikan tekanan yang begitu kuat.
Tentu saja King Yan tidak mau tinggal lebih lama setelah tiba dan tubuhnya bergerak, dan baru saja ketika dirinya akan menyerang tiba-tiba sosok hitam melintas dan muncul tidak jauh di depannya. Sosok tersebut adalah Tijian Zunze dengan tangannya yang dengan erat memegang pedang logam sambil menatap King Yan. King Yan mengerutkan alisnya ketika dirinya melihat bahwa Tijian Zunze menghalanginya. Karena dengan kekuatannya di puncak kelas 2, maka dirinya secara alami tidak akan peduli dengan Tijian Zunze. Lalu dirinya pun melambaikan lengan bajunya dan badai energi segera muncul di hadapannya. Badai pun segera bergegas menuju karate Tijian Zunze dengan cara yang seperti kilat. Meskipun begitu, ekspresi Tijian Zunze tetap acuh tak acuh dan tampaknya dirinya tidak bisa melihat celah antara dirinya dengan King Yan. Lalu dirinya pun mengangkat pedang besarnya dan segera menegaskannya dengan cara yang sederhana. Ledakan pun segera terjadi dengan keduanya yang pertama-tama terdiam saat tabrakan sebelum akhirnya angin puyuh energi yang menakutkan meledak secara eksplosif. Lalu terlihat Tijian Zunze yang berwajah lelah setelah memuntahkan seteguk darah setelah benturan terjadi, bahkan tubuhnya tampak menderita pukulan berat dan dirinya mendarat di hutan yang berada di bawah. Setelah itu King Yan pun perlahan berjalan menuju ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh, kemudian dirinya segera memerintahkan Xiao Yan untuk menghentikan nyala apinya. Namun Xiao Yan yang kisut tampaknya belum mendengar suara tersebut, dan matanya yang penuh dengan darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Langkah King Yan pun perlahan berhenti di samping Xiao Yan dan dirinya berkata, "Orang ini benar-benar mencari kematian." Kemudian dirinya menggelengkan kepalanya ketika dirinya tidak mendengar jawaban dari Xiao Yan, sehingga dirinya perlahan mengangkat tangannya dan Douqi melonjak saat dirinya dengan kejam akan menghantam bagian atas kelapa Xiao Yan, sementara tangan King Yan yang sedang dihempaskan dengan keras justru tiba-tiba saja mata tertutup rapat dari gadis di dalam kuali terbuka. Kemudian suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tidak terukur terutama di samping telinga King Yan. Suara tersebut pun seperti guntur yang bergema melalui jiwanya yang menyebabkan tubuhnya langsung terdiam. Sosok wanita kecil segera berkata, jika dirinya kehilangan Xiao Yan bahkan hanya sehelai rambutnya saja, maka King Yan harus menggunakan hidupnya sebagai penggantinya. Jadi ingat, jangan panggil aku anak kecil lagi ya paman.